Shalom, jumpa bersama Kelompok Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang kita pelajari bersama terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sebelum membaca firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Dalam sukacita bersama, kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang kehendak-Mu. Firman-Mu adalah isi hati Tuhan sendiri bagi kami sekalian, yang patut kami pelajari, dengar, serta mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Siapapun kami, dimanapun kami berada, tuntun kami dengan firman-Mu saat ini. Amin. Efesus pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Kelompok di mana saja berada, firman Tuhan yang telah kita baca ini diberi tema kecil kepada kita, yaitu manusia baru yang damai dalam Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang telah dibacakan ini adalah termuat keterangan tentang bagaimana Paulus menegur orang Yahudi dan non-Yahudi yang sementara berseteru dalam perselisihan. Orang Yahudi memandang keselamatan itu sebagai bagian daripada diri mereka sendiri. Yang lain di luar itu tidak ada. Atau bahwa keselamatan itu hanya bersifat eksklusif untuk orang Yahudi itu sendiri. Sementara bangsa lain atau orang lain di luar itu tidak memiliki keselamatan itu sendiri. Dan karena itu Paulus ingin menjelaskan kepada mereka yang berseteru ini bagaimana menasihati mereka bahwa sebenarnya kematian Kristus itu artinya tidak ada batasan. Kristus yang telah mati itu tidak ada batasan bagi satu orang atau satu bangsa saja untuk diselamatkan. Tetapi semuanya itu telah beroleh keselamatan kekal. Nah, ini sesuatu yang perlu dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak bertengkar, tidak berseteru tentang kehidupan mereka sebagai bangsa yang telah diselamatkan bersama-sama itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Kelompok di mana saya berada, keselamatan itu kemudian adalah bagian yang diberikan ya kepada semua orang yang percaya. Karena itu juga keselamatan yang telah dibuat oleh Kristus yang mati tersalib itu adalah bagian daripada bagaimana membenarkan orang yang berseteru atau memperdamaikan orang yang berseteru, orang yang berselisih. Berselisih dalam artian bahwa tidak lagi ada satu keselamatan itu untuk khusus bagi orang tertentu atau bangsa tertentu, tetapi semua telah diberikan kepada semua orang yang telah menerima dan percaya kepada Yesus itu sendiri. Dari semua yang disampaikan oleh Paulus ini, ternyata Paulus menjelaskan lebih dalam bahwa kematian Kristus adalah tanda damai bagi semua orang yang berseteru. Sahabat Kelompok di mana saya berada, perseteruan sering terjadi dalam kehidupan kita karena kita merasa ego, kita merasa lebih penting daripada yang lain, kita merasa lebih baik daripada yang lain, kita merasa lebih mendapatkan perhatian daripada yang lain. Semua ini secara tidak sadar kita telah menjadikan diri kita lupa bahwa Yesus Kristus telah menanggung semua beban dan salah kita, yaitu mati di kayu salib. Dan karena itu sebenarnya kayu salib menjadi tanda bahwa semua yang berseteru itu telah disalibkan bersama-sama di situ. Dengan demikian kuasa itu tidak lagi dapat mengikat kita untuk yang lebih daripada yang lain, tetapi semua itu telah sama
di mata Tuhan. Dalam hal ini, kita yang telah berseteru karena dosa itu telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus lewat salib itu sendiri. Dia penuh dengan damai sejahtera sehingga tidak boleh ada lagi perseteruan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Klavos di mana saja berada, seringkali perseteruan itu atau perselisihan itu memecah belah persekutuan, memecah belah kehidupan berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, sehingga kita tidak lagi dapat hidup dalam damai sejahtera Kristus, tetapi dalam perpecahan. Dengan demikian kita belajar untuk menjadikan hidup kita ini untuk memiliki hidup baru di dalam Tuhan, memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Dengan kata lain bahwa memandang perbedaan itu biasa, tetapi persekutuan itu adalah sesuatu yang indah karena dalamnya terbentuk damai sejahtera Tuhan. Kita yang telah dipersatukan dengan Tuhan, hendaklah memupuk terus persekutuan itu karena dalamnya damai sejahtera Tuhan. Artinya berkat Tuhan untuk kehidupan kita dengan semua yang kita miliki dari hari ke hari, berdasarkan apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita, bahwa persekutuan yang kokoh menjadi berkat untuk banyak orang. Persekutuan yang kokoh menjadi berkat untuk semua orang. Dalamnya kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami telah dengar firman. Berkati setiap kami supaya kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami yang berseteru di mana saja dapat diperdamaikan saat ini. Setiap orang yang terhubung dengan channel ini, ketika mengalami hidup di dalam firman Tuhan karena punya perselisihan atau berseteru dengan orang lain, hari ini juga lewat firman Tuhan ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, diperdamaikan oleh salib Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.